Cerita hari ini adalah sebuah kisah nyata tentang seorang wanita di Inggris yang tega membunuh ratusan bayi yang baru lahir. Dan semuanya ini dia lakukan bukan karena dia ini gak suka sama bayi, tapi karena dia ini menjalankan sebuah bisnis yang disebut dengan baby farming. Kisah ini diawali dengan seorang anak perempuan bernama Amelia Dyer yang lahir pada tahun 1837 di Inggris. Amelia ini berasal dari keluarga yang cukup terhormat. Makanya saat itu dia mendapatkan sebuah privilege untuk bisa belajar baca dan belajar tulis. Gak seperti orang-orang pada umumnya pada masa itu. Dan lama-kelamaan si Amelia ini jadi memiliki passion terhadap yang namanya literatur. Pokoknya saat itu Amelia ini bisa dibilang memiliki masa depan yang cukup cerah. Tapi sayangnya teman-teman, si Amelia ini mengalami musibah yang mengubah jalan hidupnya. Waktu itu dia masih umur 6 tahun dan dia ini kehilangan kakak perempuannya. Dan bukan hanya itu, pada saat dia usianya 10 tahun, ibunya Amelia ini terkena penyakit mental. Jadi selama masa kecilnya, si Amelia ini selalu disibukkan dengan ngurusin ibunya yang sakit mental ini. Sampai akhirnya ibunya ini meninggal pada saat Amelia baru umur 11 tahun. Setelah ibunya meninggal, Amelia ini tinggal di rumah tantenya. Dan dia yang masih remaja ini terpaksa harus bekerja buat cari uang. Di tengah berbagai kesulitan, Amelia ini tumbuh besar dan menikah dengan seorang pria bernama George Thomas. Dan yang uniknya di sini teman-teman, si Amelia waktu menikah itu umurnya baru 24 tahun. Sedangkan si George suaminya usianya ini udah 59 tahun guys. Jadi mereka ini beda 35 tahun dan mereka waktu itu sampai harus memalsukan umur di akte pernikahan mereka. Karena dulu si Amelia ini pernah ngerawat ibunya yang sakit, akhirnya dia ikut pelatihan buat jadi perawat. Waktu jadi perawat inilah si Amelia ini mulai mengenal yang namanya baby farming atau dalam bahasa Indonesia itu beternak bayi. Jadi pada masa itu guys, banyak perawat yang melakukan baby farming buat cari uang. Nah waktu itu si Amelia ini suaminya kan udah banyak uang ya, jadi dia ini nggak merasa perlu untuk melakukan yang namanya baby farming. Dan beberapa tahun setelah menikah, si Amelia ini akhirnya melahirkan seorang anak perempuan. Gara-gara punya anak, akhirnya Amelia berhenti dari pekerjaannya sebagai perawat untuk fokus ngerawat anaknya di rumah. Tapi teman-teman, pada tahun 1869 tiba-tiba suaminya Amelia ini meninggal dunia. Amelia yang tadinya bersuami dan suaminya ini banyak uang, dia itu tiba-tiba jadi janda beranak satu. Selain itu, dia juga udah gak kerja lagi sebagai perawat. Jadi keuangannya si Amelia itu waktu itu emang agak sulit teman-teman. Akhirnya si Amelia berpikir nih, gimana ya caranya biar dapat uang banyak dalam waktu cepat. Karena dia ini punya anak dan gak punya kerjaan. Nah, tiba-tiba dia keinget sama yang namanya baby farming yang dilakukan sama teman-teman dia waktu jadi perawat. Lalu apa sih sebenarnya baby farming? Jadi pada zaman itu, wanita di Inggris yang punya anak di luar nikah dipandang rendah oleh masyarakat. Jadi mereka itu mau cari kerja susah, nggak ada yang mau terima seorang wanita yang punya anak di luar nikah. Selain itu teman-teman, hukum pada saat itu di sana tidak mengharuskan para pria untuk bertanggung jawab terhadap anak haram tersebut. Alhasil banyak wanita-wanita di Inggris yang membayar sejumlah uang kepada para perawat untuk ngurusin anak mereka. Bayarnya cuma sekali bayar aja. Dan biasanya wanita-wanita itu ngasih anaknya secara permanen. Jadi bukan cuma dititipin tapi dikasih gitu aja. Jarang banget ada yang balik buat ngambil anaknya di kemudian hari. Nah pada praktiknya, perawat yang ngurus bayi-bayi ini banyak yang ngurusnya itu nggak benar teman-teman. Karena mereka juga biasanya kewalahan. Bayangin aja di dalam satu rumah tuh bisa ada berapa bayi. Dan sebenarnya perawat-perawat ini juga nggak terlalu peduli sama bayi-bayi tersebut. Pokoknya mereka udah dapat duit di awal, abis itu bayinya dirawat asal-asalan. Nah inilah yang dinamakan dengan baby farming. Dan inilah yang dilakukan oleh si Amelia buat dapat duit. Si Amelia ini bahkan sampai pasang iklan di koran-koran. Tapi di iklannya ini si Amelia mengaku bahwa dia ini adalah seorang yang bersuami, berkeluarga, dan berasal dari keluarga yang terhormat. Jadi supaya wanita-wanita yang mau ngasih bayinya itu nggak takut. Mulai saat itu Amelia berbisnis baby farming teman-teman. Bahkan waktu itu bisa dibilang bisnisnya itu berkembang cukup pesat. Dan kalian harus tahu sesuatu juga, bahwa banyak dari baby farmer ini yang sengaja nggak ngasih makan bayi-bayi yang mereka urus teman-teman. Dan dibiarin meninggal begitu aja. Bahkan ada yang sampai sengaja ngasih obat-obatan biar bayinya ini nggak nangis terus. Tapi teman-teman, si Amelia ini ngerasa bahwa kayaknya kurang menguntungkan nih buat bisnis kalau dia harus rawat bayi itu sampai bayinya kelaparan dan meninggal. Kelamaan kan nunggunya. Akhirnya yang Amelia lakukan adalah bayinya
bayinya itu baru seminggu atau bahkan baru beberapa hari setelah diterima itu udah langsung dikasih obat biar meninggal teman-teman. Nah abis itu udah bayinya meninggal, dibawa ke dokter sama dia buat diurus jasadnya sama surat-surat meninggalnya. Tapi lama-kelamaan dokternya ini jadi curiga nih, kok si Amelia bawa bayi yang udah meninggal terus-terusan ya? Akhirnya si Amelia ini sempet ditangkap teman-teman. Tapi waktu itu Amelia cuma kena hukuman selama 6 bulan aja karena dia ini cuma dianggap lalai dalam mengurus bayi. Nah setelah 6 bulan dia bebas, si Amelia makin pinter nih. Dia ngerasa kalau caranya dulu itu salah. Jadi si Amelia ini kepikiran buat ngurus jasad bayinya itu sendiri. Jadi nggak perlu ada orang luar yang tahu kalau bayinya itu udah meninggal teman-teman. Apa yang si Amelia lakukan itu makin parah teman-teman. Bayinya ini yang udah dikasih obat lalu meninggal, dibungkus sama dia pakai kain atau pakai kertas, terus diikat pakai batu, lalu dibuang ke sungai teman-teman sampai tenggelam. Dan lama-kelamaan si Amelia ini kerjanya makin efisien dan dia ini makin gak punya hati ya. Begitu dia terima bayinya dari orang tuanya, gak lama itu dia pulang, gak nunggu sehari 2 hari, langsung dibungkus, diikat pakai batu, terus dibuang ke sungai sama dia teman-teman. Nah dengan begini gerak-geriknya jadi udah gak terdeteksi lagi nih sama dokter ataupun sama polisi. Dan kalau si Amelia ini merasa dia ini lagi diselidiki, si Amelia ini langsung pura-pura punya gangguan jiwa teman-teman. Supaya dia ini gak dipenjara tapi malah dimasukin ke dalam RSJ. Dan di RSJ ini dia nginep sebentar di situ lalu dia pura-pura sembuh biar cepet dibebasin. Ada masalah lain di bisnisnya si Amelia. Terkadang ada orang tua yang setelah beberapa saat itu minta balik bayinya. Nah kan udah dibuang ke laut itu sama Amelia. Terus gimana dong? Jadi sama si Amelia ini, orang tua ini dikasih bayi yang lain teman-teman. Bukan bayi dia, bayi yang baru dia dapat. Jadi tuker-tukeran dah itu. Tapi suatu hari di tahun 1890, ada salah satu kliennya yang merupakan seorang wanita dari keluarga yang terhormat ya. Wanita ini datang nih buat ngeliat bayinya. Nah kan bayinya udah gak ada tuh. Dikasihlah sama Amelia bayi yang lain yang ada aja di rumah dia kasih. Terus si mama bayi ini curiga nih, kok kayaknya bayinya beda ya, bukan kayak bayi saya punya ya. Diceklah itu tanda lahir di pahanya, ternyata gak ada teman-teman. Nah udah deh ketahuan dah itu prakteknya si Amelia. Akhirnya si Amelia sejak itu jadi sering berpindah-pindah kota dan ganti-ganti identitas untuk menghindari ditangkap polisi. Tapi teman-teman pada bulan Januari 1896 ada seorang wanita yang bernama Evalina Marmon. Dia ini kebetulan melahirkan seorang bayi di luar nikah. Karena nggak bisa rawat anaknya, si Evalina ini pasang iklan di koran untuk nyari orang dari keluarga terhormat yang mau merawat bayinya untuk sementara. Akhirnya waktu itu si Amelia lihat iklan ini dan dia datengin tuh rumah cewek ini. Waktu itu si Amelia datang situ pakai nama samaran. Nah setelah mereka ketemu di rumahnya si Evalina ini bilang bahwa dia ini tidak bermaksud untuk membuang bayinya. Dia ini emang bener-bener mau cari orang yang bersedia ngerawat bayinya. Dan si Evalina ini bukan hanya sekali bayar seperti orang lain. Dia bilang dia itu bersedia bayar mingguan kepada si Amelia buat ngerawat bayinya. Tapi si Amelia waktu itu nggak mau. Dia bilang dia maunya dibayar sekali aja di muka dalam jumlah yang besar. Akhirnya ya udah sama si Evalina, si Amelia ini dikasih duit dalam jumlah besar. Dan waktu itu teman-teman, si Amelia ini bilang ke Evalina bahwa dia ini bisa mengunjungi bayi itu kapanpun dia mau. Dan tentunya ini cuman tipu-tipu dayanya si Amelia aja teman-teman. Jadi si Amelia ini ngasih alamat palsu ke Evalina. Akhirnya dibawa pulanglah bayi itu sama Amelia. Sesampainya di rumah langsung deh dieksekusi seperti biasa. Bayinya itu biasanya sama si Amelia dikasih pita warna putih di lehernya. Lalu dibungkus entah pakai kain entah pakai kertas seadanya pokoknya. Dan diikat pakai batu dan dibuang ke sungai teman-teman. Dan pada suatu hari di bulan Maret, seorang pekerja kapal tongkang ada yang secara nggak sengaja itu memancing sesuatu dari sungai Thames. Dan ternyata benda itu setelah dilihat-lihat adalah jasad seorang bayi perempuan yang dibungkus dengan kertas teman-teman. Waktu itu orang ini langsung kaget dan dia langsung lapor polisi. Dan polisi waktu itu menemukan sebuah alamat yang tertulis di kertas yang buat bungkus bayi tersebut teman-teman. Dan alamat ini ternyata adalah alamat dari seorang wanita yang bernama Nyonya Thomas. Dan setelah diselidiki sama polisi, ternyata Nyonya Thomas ini nggak lain adalah Amelia teman-teman. Tapi waktu itu polisi udah pinter, mereka ini belum menangkap Amelia karena takut dia kabur lagi. Setelah itu, polisi langsung melakukan pencarian besar-besaran di sungai tersebut dan ditemukan banyak sekali jasad bayi yang dibungkus. Dan semuanya itu di lehernya ada pita putih. Jadi itu adalah ciri khasnya si Amelia nih. Waktu itu polisi mau nangkap Amelia tapi nggak bisa teman-teman. Karena nggak ada bukti yang konkret juga bahwa
dia yang melakukan perbuatan tersebut. Akhirnya waktu itu polisi pura-pura jadi wanita yang mau nitip bayinya dan dia bikin janji sama Amelia. Waktu itu akhirnya Amelia kejebak dan ketangkep juga. Setelah ditangkap, si Amelia ini lalu disidang dan dijatuhi hukuman gantung pada usia 59 tahun. Sampai sekarang teman-teman masih nggak diketahui berapa jumlah bayi yang jadi korban dari baby farming yang dilakukan Amelia ini. Ada yang bilang jumlahnya itu mencapai 300 lebih teman-teman. Karena si Amelia ini sudah melakukan baby farming selama hampir 30 tahun. Gimana menurut kalian mengenai kekejaman yang dilakukan oleh Amelia ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa nonton video satu ini yang gak kalah serunya. Terima kasih dan sampai jumpa.